Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama soal UP PPG PGSD tahun 2022. Nah, untuk pelaksanaan di tanggal 15 sampai dengan 16 Oktober nanti. Nah, soal UP ini untuk semua kategori ya, baik yang dalam jabatan kategori 1, kemudian prajabatan 2021 dan yang retaker. Nah, semua bahasan pada YouTube kami itu kami sesuaikan dengan kisi-kisi yang telah diberikan. Nah, pada video kali ini kita akan bahas sesuai dengan kisi-kisi tahun 2022 pada indikator soal 23, yaitu teori belajar behaviorisme dan teori belajar kognitif. Nanti untuk teori belajar yang lainnya kita akan bahas di video berikutnya. Baik, langsung saja kita akan bedah dulu indikator soal pada 23 ini. Disajikan narasi proses belajar mengajar dengan kegiatan pembelajaran yang terkait dengan teori belajar. Peserta dapat menganalisis teori belajar apa yang sesuai. Nah, baik di sini Bapak Ibu nanti di soalnya itu Bapak Ibu akan diberikan sebuah teks yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan teori. Nah, dari kegiatan belajar mengajar tersebut, teori manakah yang digunakan? Apakah behavioristik, apakah konstruktivisme, apakah kognitivisme, dan teori yang lainnya. Baik, kita pelajari dulu untuk teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Nah, di sini sudah kita dapat simpulkan peserta didik itu dikatakan belajar apabila ada yang sudah berubah dari dia. Misalkan ketika dia belum bisa melakukan penjumlahan, maka siswa tersebut harus bisa melakukan penjumlahan. Nah, ketika dia tidak bisa melakukan penjumlahan dan dia telah belajar dan dia sudah melaksanakan pembelajaran, tetapi di praktiknya dia belum bisa untuk menyelesaikan penjumlahan, maka siswa tersebut tidak dikatakan pernah belajar. Nah, itulah yang behavioristik katakan. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Stimulus adalah sesuatu apa saja yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dan respon berupa reaksi atau tanggapan yang dihasilkan oleh peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Nah, nanti di pembelajaran ini ada namanya stimulus ya. Stimulus diberikan oleh guru. Harapannya stimulus itu nanti akan ada respon atau reaksi dari siswa. Jadi di sini ada hubungan dari stimulus dan respon. Berikutnya, penguatan adalah faktor penting dalam pembelajaran. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Nah, jadi di sini selain adanya stimulus yang diberikan, tentu adanya juga reinforcement atau penguatan yang diberikan oleh guru. Nah, harapannya penguatan tersebut dapat menimbulkan respon yang lebih baik lagi, respon yang semakin kuat lagi. Jadi bukan hanya stimulus saja, tetapi ada penguatan juga yang diberikan oleh guru. Demikian juga jika penguatan dikurangi, maka respon juga akan menguat. Oke, di sini kalimatnya salah ya. Seharusnya jika penguatan itu diberikan lagi, maka eh, respon itu akan semakin kuat. Aplikasi teori ini dalam pembelajaran bahwa kegiatan belajar ditekankan sebagai aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Nah, nanti di pembelajaran siswa itu diharapkan mampu mengungkapkan kembali apa yang ia sudah pelajari. Misalkan dia sudah mempelajari tentang matematika, maka apa yang sudah dipelajari di
materi matematika tersebut, siswa itu harus mampu mengungkapkannya kembali, harus mampu mempraktikkannya kembali apa yang ia sudah pelajari. Berikutnya, penyajian materi pelajaran mengikuti urutan dari bagian-bagian keseluruhan. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil, dan evaluasi menuntut satu jawaban benar. Nah, nanti di akhir pembelajaran atau saat evaluasi, di teori behavioristik ini, siswa tersebut berhasil belajar ketika ia sudah mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Ketika siswa itu tidak mampu untuk menjawab jawaban dengan benar, maka siswa itu tidak dikatakan pernah belajar. Nah, maka oleh sebab itu, teori behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Baik, kira-kira sampai di sini Bapak Ibu sudah tergambarkan ya mengenai teori belajar behavioristik. Jawaban yang benar menunjukkan bahwa peserta didik telah menyelesaikan tugas belajarnya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu sudah memahami ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke soalnya, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP PPG PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022, yang hanya harganya Rp50.000 yang kami lengkapi dengan kisi-kisi, kemudian ada 450 soal dan pembahasan. Untuk pemesanannya bisa ke nomor WhatsApp 081 803 358 023. Nah, e-book ini sangat akurat soal-soal yang kami telah buatkan ya. Mohon dimanfaatkan Bapak Ibu. Baik, langsung saja kita ke soal. Bu Hasti adalah guru kelas 6 SD Sukabahagia. Ia membelajarkan materi fungsi uang. Bu Hasti menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Mengajukan pertanyaan tentang fungsi uang, menugaskan siswa membaca berbagai sumber belajar tentang fungsi uang dan mencatatnya, meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian guru memberikan penguatan, kemudian melaksanakan tes akhir. Teori belajar yang paling menonjol diterapkan Bu Hasti tersebut adalah apakah A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban B. Karena kita memilih jawaban B, mari kita bahas dari urutan yang dibuatkan Bu Hasti dalam belajar ya. Apakah ini benar behaviorisme? Baik, mari kita teliti. Baik, yang pertama mengajukan pertanyaan tentang fungsi uang. Nah, di sini merupakan stimulus yang diberikan oleh Bu Hasti. Harapannya stimulus itu bisa memberikan respon, bisa memunculkan respon dari peserta didik. Nah, itulah yang diharapkan. Kemudian di langkah yang kedua, menugaskan siswa membaca berbagai sumber belajar tentang fungsi uang dan mencatatnya. Nah, dari menugaskan siswa membaca berbagai sumber kemudian mencatatnya, ini merupakan penguatannya atau reinforcement-nya. Ya, ini merupakan penguatan yang diberikan oleh guru atau oleh Bu Hasti. Di sini juga kami garis bawahi di kalimat yang kedua atau di langkah yang kedua, pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku. Nah, jadi di sini kan Bu Hasti itu mempersilahkan siswanya untuk membaca berbagai sumber baik itu buku atau hal-hal lainnya. Kemudian di langkah ketiga, meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian guru memberikan penguatan. Nah, di yang ketiga ini merupakan aktivitas mimetik, yaitu siswa diminta untuk mampu mengungkapkan kembali apa yang ia telah pelajari, apa yang ia telah pelajari, ya. Jadi di sini ada aktivitas mimetiknya. Nah, mempresentasikan itu kan
dia akan mengungkapkan kembali apa yang sudah dipelajari terkait dengan fungsi uang. Nah, di sini juga memberikan penguatan atau reinforcement tadi. Selain penguatan tentang stimulus, juga perlu adanya penguatan tentang presentasi yang diberikan oleh siswa tersebut atau peserta didik. Kemudian langkah yang terakhir adalah melaksanakan tes akhir. Nah, ini tentu adalah ciri utama dari teori belajar behavioristik. Siswa dikatakan pernah belajar atau sudah belajar ketika ia sudah mampu menjawab benar soal-soal yang diberikan atau tes yang diberikan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, sebelum kita ke soalnya, mari kita pelajari dulu mengenai teori belajar kognitif. Pengertian belajar menurut teori belajar kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Nah, jadi di sini teori belajar kognitif itu menyatakan bahwa siswa itu tidak hanya dapat diukur ketika dia sudah berubah tingkah laku, tetapi siswa sudah dikatakan belajar apabila ia sudah merubah persepsinya terhadap sesuatu, merubah pemahamannya terhadap sesuatu. Nah, di sanalah siswa sudah dikatakan belajar, walaupun dia belum bisa melakukan apa yang sudah dipelajari. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Nah, jadi di sini dapat kita garis bawahi bahwa di belajar kognitif itu, ya, itu terkait dengan ketika dia belajar materi pelajaran yang baru, itu juga disesuaikan dengan apa yang ia sudah pahami. Misalkan, siswa akan mengalihkan sesuatu, mengalihkan misalkan 2 dikali 3. Tentu dia harus sudah paham tentang penjumlahan. Nah, oleh sebab itu, setiap struktur ilmu yang dipelajari oleh siswa itu juga harus terkait dengan apa yang ia sudah pelajari. Misalkan kita hanya mengenal pulpen, tetapi kita belum tahu fungsi dari pulpen tersebut. Nah, ketika kita mempelajari fungsi dari pulpen, maka kita sudah dapat menggabungkan struktur tersebut. Kita sudah mampu mengadaptasikan strukturnya. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Nah, seperti tadi, misalkan kita sudah mengenal pulpen, tetapi kita belum mengetahui eh, fungsi dari pulpen, maka kita pelajari tentang fungsi pulpen, maka di sana kita sudah mensinambungkan interaksi dari pengetahuan yang sudah kita miliki ke pengetahuan baru. Proses ini tidak terpatah-patah, terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung-sambung, dan menyeluruh. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, keterlibatan peserta didik secara aktif amat dipentingkan. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki peserta didik. Nah, jadi di sini pengetahuan baru itu perlu dikaitkan dengan struktur yang dimiliki peserta didik tersebut. Artinya, seperti yang saya contohkan tadi, misalkan kita hanya mengenal pulpen, kemudian kita belajar tentang fungsi pulpen, nah di sana kan kita meningkatkan retensi dan mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang lama. Materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Perbedaan individual pada diri peserta didik perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik.
Baik, langsung saja kita ke soalnya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan e-book soal UPPPG PGSD tahun 2022 ini, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang ada di layar ini. Baik, kita langsung saja bahas soalnya. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. Apakah A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Sibernetik? Jadi, jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Sudah sangat jelas ya, tadi kita sudah pelajari mengenai teori kognitif ini. Bagi Bapak Ibu yang belum menyimak pembahasannya, silahkan disimak di beberapa menit yang lalu. Silahkan diklik-klik saja. Di sana lebih lengkap ya, Bapak Ibu akan lebih lengkap memahami tentang pembelajaran atau teori belajar kognitivisme ini. Nah, dari mana kita tahu jawaban C yang benar? Nah, di sini sudah kita garis bawahi ya. Di sini ada pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama. Nah, ini adalah garis bawah dari pembelajaran teori kognitivisme. Jadi ini ya hal yang terpenting ya. Jadi setiap orang yang belajar tentu sudah memiliki eh, ilmu yang lama yang dikaitkan dengan ilmu barunya. Baik, kemudian apa itu behaviorisme? Behaviorisme itu siswa dikatakan belajar apabila sudah bisa menjawab soal dengan benar atau di sana ada hubungan stimulus dengan respon. Kemudian konstruktivisme di sini ada keterkaitan dengan membangun pengetahuan secara mandiri atau secara berkelompok. Kemudian sibernetik itu terkait dengan pembelajaran teknologi. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.